Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Buat yang nonton, izinkan saya sebagai perwakilan kelompok 3 untuk memberikan hasil diskusi kita, yaitu materi tentang full costing dan variable costing dari kelompok 3 untuk materi 3 dengan dosen pengampu Pak Bambang Tutuko untuk kelas 5B akuntansi, mata kuliah akuntansi manajemen. Boleh selanjutnya. Di sini anggota kelompok 3 yaitu saya sendiri Muhammad Noval dengan NIM 2302015068. Saya Meli Koriatu Warifa dengan NIM 2302101586. Saya Mariska Nabila dengan NIM 2302015009. Dan saya Yuni Ahyari dengan NIM 230201515075. Baik. Untuk selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Silakan. Sebelum itu, maaf, pembahasan kita pada kali ini yaitu pertama ada definisi, yaitu kedua ada pengaruh produksi dan persediaan, yang ketiga ada perbedaan metode full costing dengan metode variable costing, yang keempat adalah arus biaya, dan kelima adalah contoh soal dan jawaban dari materi ini. Silakan untuk selanjutnya. Di sini ada definisi variable costing dengan full costing. Untuk variable costing, definisinya yaitu menghitung harga pokok produk dengan memasukkan semua biaya produksi yang bersifat variabel sebagai komponen harga pokok produk, sehingga cocok untuk laporan keuangan eksternal yang mengikuti prinsip akuntansi umum. Untuk biaya variabel yang dimaksud yaitu meliputi biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung yang berubah sesuai volume produksi, dan biaya overhead pabrik. Untuk full costing yaitu metode penentuan harga pokok produk yang memasukkan seluruh biaya produksi, baik yang bersifat tetap maupun variabel. Komponen yang dihitung mencakup biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan seluruh biaya overhead. Dengan metode ini, semua biaya diserap menjadi bagian dari harga pokok produk. Selanjutnya, pendekatan full costing. Pendekatan full costing disebut juga pendekatan tradisional, menyusun laporan laba rugi dengan mengelompokkan biaya berdasarkan fungsi produksi, administrasi, dan penjualan. Tujuannya untuk memenuhi kebutuhan pihak luar perusahaan, sehingga sistematikanya harus mematuhi prinsip akuntansi yang berlaku umum untuk menjamin keseragaman informasi. Melalui informasi ini, para pemakai laporan dapat melakukan berbagai analisis sesuai dengan kebutuhan mereka. Selanjutnya, variable costing. Pendekatan kontribusi atau biaya langsung adalah metode perhitungan harga pokok produk yang digunakan untuk keperluan internal manajemen. Dalam metode ini, harga pokok produk hanya mencakup biaya produksi variabel atau bahan baku, tenaga kerja langsung, dan overhead variabel. Sementara biaya produksi tetap diperlukan sebagai biaya periodik bersama biaya non-produksi tetap. Laporan laba rugi dengan pendekatan ini mengelompokkan biaya berdasarkan perilakunya, atau variabel dan tetap. Tujuannya untuk kebutuhan internal. Sistematikanya tidak terikat pada prinsip akuntansi yang berlaku umum, sehingga manajemen dapat menyesuaikan agar menjadi bentuk yang paling informatif. Baik, selanjutnya ada bagian arus biaya full costing yang tadi sudah disampaikan. Full costing itu metode perhitungan untuk menghitung seluruh biaya produksi, baik yang bersifat tetap maupun bersifat variabel. Di sini ada terbagi dua dalam bagian ini, ada harga pokok produksi atau komponen biaya produksi
dan yang kedua ada biaya periodik. Untuk harga pokok produksi ataupun komponen biaya produksi, yaitu yang di sebelah kanan ada biaya bahan baku dan tenaga kerja langsung, itu mencakup dengan langsung dimasukkan ke dalam proses produksinya, ya. Terus selanjutnya ada biaya overhead, pabrik tetap dan pabrik variabel. Jadi untuk pabrik tetap dan pabrik variabel ini akan dijadi satu, digabungkan, lalu juga masuk ke dalam proses produksi. Jadi tiga bagan yang ada di harga pokok produk atau komponen biaya produksi ini nanti akan diproses di produksi ini, proses produksi ini. Dan selanjutnya kita langsung masuk ke persediaan barang dalam proses barang jadi atau proses produksi. Semua biaya yang tadi yang di atas dikumpulkan dalam akun persediaan barang dalam proses barang jadi. Terus nanti setelah diproses dari biaya-biaya yang ada tiga ini, baru nanti masuk ke hasil produksi. Hasil produksi itu setelah barang selesai diproduksi, biaya dipindahkan ke persediaan barang jadi. Jadi dipecah lagi nih dari persediaan barang dalam proses barang jadi, dibagi pecah menjadi dua. Yang pertama dari persediaan akhir barang jadi, dan yang kedua masuk ke penjualan ya. Penjualan jika yaitu beban pokok penjualan, yang dimana jika barang jadi terjual maka biaya dipindahkan ke beban pokok penjualan. Beban pokok penjualan itu atau disebut dengan COGS. Jika masih tersisa, biayanya tetap tercatat sebagai persediaan akhir barang jadi. Jadi dibagi dua, yang pertama persediaan akhir barang jadi, lalu nanti dibagi lagi untuk beban pokok penjualan ketika barangnya sudah terjual. Kalau masih ada sisa, balik lagi ke persediaan akhir barang jadi. Oke, selanjutnya ada biaya periodik atau bisa disebut non-periodik. Biaya ini mencakup tentang biaya penjualan administrasi dan umum, dan lalu ada biaya periodik ini tidak masuk ke dalam harga pokok, tetapi tetap tercatat sebagai biaya periodik. Jadi biaya periodik ini tidak mencatat, tidak masuk ke harga pokok ya, pada laporan laba rugi. Jadi seperti itu untuk arus biaya full costing. Selanjutnya, next. Nah, tadi sudah berbicara tentang full costing. Yang kedua, arus biaya variable costing, dan ini bagiannya berbeda dengan bagian sebelumnya, yang dimana variable costing itu hanya memasukkan biaya produksi variabelnya saja ke dalam harga HPP atau harga pokok produk, sedangkan biaya tetap dianggap sebagai biaya produk. Untuk yang pertama ini harga pokok produk atau juga bisa disebut komponen biaya produksi, biaya bahan baku dan tenaga kerja langsung masuk ke proses produksi. Jadi biaya ini masuk ke dalam persediaan barang dalam proses. Terus untuk biaya overhead pabrik variable itu juga masuk ke dalam proses produksi. Jadi kedua biaya ini masuk ke dalam persediaan barang dan proses dalam barang jadi. Terus selanjutnya dari proses produksi ini masuklah ke biaya variabel yang dikumpulkan dimasukkan ke dalam akun persediaan barang dalam proses atau biaya jadi. Ya, terus selanjutnya hasil produksi tersebut dipindahkan ke persediaan barang jadi. Jadi persediaan proses produksinya itu dianggap biaya variabel yang dikumpulkan dimasukkan ke dalam akun persediaan barang dalam proses. Habis setelah itu, setelah selesai diproses, baru masuk ke biaya variabel, dipindahkan ke persediaan barang jadi. Jadi setelah persediaan barang dalam proses dan jadi ini selesai, baru masuk ke persediaan akhir dan barang jadi. Dan yang kedua ada beban pokok penjualan atau bisa disebut dengan penjualan. Jika barang dijual, dipindahkan seperti tadi ke beban pokok penjualan atau BPP atau bisa disebut COGS. Jika masih tersisa, tetap tercatat sebagai persediaan akhir barang jadi. Sama seperti tadi untuk harga pokok produknya, untuk produksinya. Untuk biaya produknya atau non produksi, maaf yang tadi non produksi juga, biaya penjualan
administrasi dan umum ya, yang tercantum dan ini, dan juga biaya overhead pabrik tetap, semuanya langsung dicatat sebagai biaya prodik dalam laporan laba rugi. Seperti itu. Next. Oke, selanjutnya ada tabel, ada pengaruh produksi terhadap laba. Di sini sudah tercatat ya, ada 3: hubungan antar produksi dan penjualan, pengaruh terhadap persediaan, hubungan antara laba variable costing dan full costing. Beberapa hal ini yang perlu diperhatikan dari perbedaan laba rugi dalam metode full costing dengan metode variable costing, yaitu yang pertama, dalam metode full costing dapat terjadi penundaan pembebanan sebagai biaya overhead ya, pabrik tetap pada laba rugi periode berjalan ke periode berikutnya bila tidak semua hasil produksi terjual pada periode yang sama. Lalu yang kedua, ada dalam metode variable costing, seluruh biaya tetap overhead tetap diperlakukan sebagai beban pada periode berjalan sehingga tidak terdapat biaya overhead pada tahun berjalan yang dibebankan kepada laba tahun berikutnya. Selanjutnya ada nilai persediaan akhir dalam metode variable costing lebih rendah dibanding metode full costing. Alasannya yaitu variable costing hanya biaya produksi variabel yang dapat diperhitungkan sebagai elemen harga pokok persediaan yang tersedia. Selanjutnya ada laporan laba rugi full costing, yaitu tidak membedakan antara biaya tetap dan biaya variabel, sehingga tidak cukup untuk memadai analisis hubungan biaya volume dan laba dalam rangka perencanaan dan maupun pengendalian. Selanjutnya, untuk pelaksanaan fungsi manajemen pada berbagai segmen organisasi, pendekatan variable costing lebih informatif dalam perhitungan harga pokok per unit dibandingkan dengan pendekatan absorpsi. Hal itu dikarenakan penyajian biaya dalam laporan laba rugi dibuat berdasarkan konsep pengelompokan biaya menurut perilaku atau hubungannya dengan volume aktivitas tersendiri. Dalam pendekatan selanjutnya, dalam pendekatan variable costing, laba bersih tidak dipengaruhi oleh perubahan-perubahan produksi yang ada. Sementara menurut absorption costing, laba bersih dipengaruhi oleh perubahan-perubahan dalam produksi. Hal ini disebabkan dalam harga pokok penuh terdapat biaya produksi yang pembebanannya ke laba rugi ditunda sampai produknya laku terjual. Mungkin seperti itu untuk yang harus diperhatikan dalam tabel ini. Ada beberapa tadi ya. Next. Oke, nah di sini untuk perbedaan metode full costing dengan metode variable costing, di sini sudah ada 2 contoh. Di sini nama akun-akunnya tidak berubah ya. Kalau full costing seperti ini, yang di sebelah kiri variable costing seperti ini, yaitu untuk full costing sendiri itu ada yang pertama ada biaya bahan bakunya berapa, biaya tenaga kerja langsungnya berapa, biaya overhead pabriknya tetap berapa, biaya overhead pabrik variabelnya berapa, baru dijumlahkan semuanya, baru ditotalin menjadi harga pokok produk atau biaya produksinya. Dan variable costing itu lebih singkat, tidak ada biaya tenaga kerja. Maksudnya bedanya adalah biaya tenaga kerja kalau yang full costing itu langsung, kalau yang variable costing itu variabel, biaya tenaga kerja variabel. Terus untuk perbedaan sendiri tidak ada pabrik tetap, sedangkan di variable costing tidak ada, sedangkan di full costing itu ada. Jadi ya tetap seperti tadi, biaya bahan bakunya sekian, biaya tenaga kerja variabelnya sekian, biaya overhead pabrik variabelnya sekian. Baru nanti dijumlahkan hasilnya harga pokok produk atau biaya produksi. Seperti itu. Next. Selanjutnya, perbedaan kedua itu ada penyajian laporan laba rugi. Untuk laporan rugi yang disusun dengan metode full costing menitikberatkan pada penyajian unsur-unsur biaya menurut hubungan biaya dalam fungsi-fungsi pokok
yang ada dalam perusahaan atau functional cost classification. Jadi, terdapat hasil penjualan, contohnya itu harga pokok penjualan dikurang menjadi laba bruto, lalu biaya administrasi umum dan biaya pemasaran dijumlah, sehingga laba bruto dikurang dengan biaya-biaya hasil laba bersih usaha. Sedangkan laporan laba rugi dengan metode variable costing lebih menitik beratkan pada penyajian biaya sesuai dengan perilaku dalam hubungannya dengan perubahan volume kegiatan atau classification by cost behavior. Contohnya itu hasil penjualan dikurangi dengan biaya-biaya variabel dulu. Lalu laba menjadi laba kontribusi atau contribution margin. Lalu dikurangi dengan biaya tetap menjadi laba bersih. Next. Selanjutnya ada soal dan jawaban yang akan dibahas oleh teman saya. Contoh soalnya, jadi PTMM memproduksi dan menjual 5 unit produk X per tahun dengan harga 18.750 per unitnya. Nah, berikut adalah struktur biaya produksi, pemasaran, dan administratif Januari 2009. Jadi biaya variabel per unitnya itu ada bahan langsung 1.500, tenaga kerja langsung 3.000, overhead variabelnya 750, penjualan administrasinya 2.250. Sedangkan biaya tetap bulanannya itu hanya overhead pabrik 22.500, penjualan administrasi 7.500, sehingga total biaya tetap keseluruhannya itu menjadi 30.000. Nah, kita itu menghitung dulu biaya tetap per unitnya dengan cara 22.500 itu dibagi dengan, kan tadi ada overhead pabrik itu 22.500. Nah, dibagi dengan biaya unitnya yang di soal itu menjual 5 unit produk. Jadi 22.500 dibagi 5 unit sehingga menghasilkan 4.500 per unitnya. Nah, kita menghitung dulu dengan variable costing. Jadi HPP per unitnya itu hanya biaya variabel produksinya. Itu ada bahan langsung ditambah tenaga kerja langsung dan overhead variabel. Jadi 1.500 ditambah 3.000 ditambah 750. Jadi hasilnya 5.250. Yang kedua, kita menghitung dengan full costing. HPP per unitnya itu biaya variabel produksi ditambah overhead tetap atau unitnya. Jadi 1.500 ditambah 3.000 ditambah 750 ditambah biaya tetap tadi 4.500. Sehingga hasilnya 5.250 ditambah 4.500 menghasilkan 9.750. Jadi kalau full costingnya 9.750, variabel costingnya itu hanya 5.250. Next. Selanjutnya ada laporan laba rugi dari PTMM dengan bulan Januari 2009. Pertama itu ada dengan metode forecasting, itu laba ruginya yaitu penjualan sebesar 93.750 dan beban pokok penjualannya sebesar 48.750. Jadi laba brutonya 45.000. Lalu beban penjualan administrasi umum itu dikurangi jadi laba bersih sebesar 26.250. Lalu dengan variabel costing itu laba ruginya itu penjualan sebesar 93.750. Biaya variabelnya 37.500. Lalu margin kontribusinya itu hasil dari penjualan dikurang biaya-biaya variabel jadi sebesar 56.250. Lalu biaya tetap itu sebesar 30.000. Jadi laba bersihnya itu 56.000 dari margin kontribusi dikurang dengan biaya-biaya tetap jadi 26.250. Selanjutnya.
Untuk perhitungan beban pokok penjualan itu terdiri dari biaya produksi. Biaya produksi itu ada bahan langsung. Bahan langsung dari 5 unit dikali 1.500, jadi 7.500. Tenaga kerja langsung itu 5 unit dikali 3.000, jadi 15.000. Overhead pabrik variabel itu 5 unit dikali 750, jadinya 3.750. Jadi total biaya produksi variabel itu sebesar 26.250. Kemudian ditambah dengan overhead pabrik tetap sebesar 22.500. Jadi total biaya produksi atau barang siap jual itu 48.750. Sedangkan persediaan air barang jadinya itu sebesar 0. Jadi beban pokok penjualannya itu sebesar 48.750. Selanjutnya ada perhitungan beban penjualan administrasi terdiri dari biaya penjualan administrasi tetap sebesar 7.500. Yang kedua, penjualan administrasi variabel dari 5 dikali 2.250, jadi 11.250. Jadi total beban penjualan administrasi umum sebesar 18.750. Selanjutnya, untuk perhitungan selanjutnya itu ada perhitungan biaya-biaya variabel. Terdiri dari bahan langsung, itu dari 5 dikali 1.500, jadi 7.500. Tenaga kerja langsung 5 dikali 3.000, hasil 15.000. Overhead pabrik variabel 5 dikali 750, jadi 3.750. Kemudian penjualan administrasi variabel 5 dikali 2.250, jadi 11.250. Jadi total biaya variabel itu 37.500. Next. Untuk soal yang kedua, jelaskan konsep dasar dari metode full costing dan variable costing serta tujuannya. Jadi jawabannya, full costing adalah metode penentuan harga pokok produksi yang memasukkan semua biaya produksi, baik variabel maupun tetap, atau bahan baku, bahan tenaga kerja langsung, overhead variabel, dan overhead tetap. Tujuan utamanya adalah untuk pelaporan keuangan eksternal dan perhitungan laba rugi sesuai standar akuntansi. Selanjutnya ada variable costing, hanya memasukkan biaya variabel produksi ke dalam harga pokok produksi, sedangkan biaya tetap dianggap sebagai biaya periode. Tujuannya adalah untuk analisis pengambilan keputusan manajerial dan perencanaan laba. Mungkin cukup sekian dari presentasi kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.